Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 243. Kitab Ilmu, lanjutan dari sebelumnya. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diturunkan Al-Quran untuk diamalkan, maka ambillah mempelajarinya menjadi amalan. Dan akan datang suatu kaum yang membersihkan Al-Quran seperti membersihkan selokan. Mereka itu tidaklah termasuk orang baik. Orang berilmu yang tidak mengamalkan adalah seumpama orang sakit yang menerangkan tentang obat, dan seumpama orang lapar yang menerangkan tentang kelezatan makanan, dan makanan itu tidak diperolehnya. Searah dengan yang di atas tadi, firman Allah Ta'ala, walakumul wailu mimma tasifun. Artinya, bagi kamu neraka wailun dari apa yang kamu terangkan. Dalam hadis disebutkan, di antara yang aku takuti atas umatku ialah tergelincirnya orang berilmu dan pertengkaran orang munafik tentang Al-Quran. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Darda. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat yang berguna tentang akhirat, yang menggembirakan pada taat, menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan yang sedikit manfaatnya dan banyak padanya pertengkaran. Kata ini dan kata itu, atau qil dan qal. Orang yang menyampingkan pengetahuan untuk beramal dan sibuk dengan pertengkaran adalah seumpama orang sakit yang pada tubuhnya bermacam-macam penyakit, dan ia berjumpa dengan seorang dokter yang ahli pada waktu yang sempit, yang hampir habis. Maka si sakit tadi menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menanyakan kegunaan resep, obat dan keganjilannya, dan ilmu kedokteran, dan meninggalkan kepentingannya yang mendesak untuk memperoleh pengobatan. Orang yang semacam itu adalah bodoh sekali. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ajarilah hamba ilmu yang ganjil-ganjil. Maka menjawab Nabi SAW, apakah yang engkau perbuat mengenai pokok pengetahuan? Bertanya orang itu, yang manakah pokok pengetahuan itu? Menjawab Nabi SAW, kenalkah engkau akan Tuhan? Kenal, menjawab orang itu. Apakah yang engkau perbuat tentang hak Allah Ta'ala? Masya Allah, banyak, jawab orang itu. Kenalkah engkau akan mati? Tanya Nabi SAW. Kenal, ya Rasulullah, jawabnya. Apakah yang engkau sediakan untuk mati? Tanya Nabi SAW lagi. Masya Allah, banyak, jawabnya. Kemudian, maka bersabda Nabi SAW, pergilah, kemudian kuatkanlah apa yang ada di sana. Sudah itu datanglah kemari, akan kami ajarkan engkau ilmu yang ganjil-ganjil. Diriwayatkan Ibu Sunni dan Abu Naim dan Abdul Bari dari Abdullah bin Al-Musawwar. Tetapi sewajarnya lah, hendaknya pelajar itu sejenis dengan apa yang diriwayatkan dari Hatim Al-Asam, murid dari Syaqiq Al-Balah radhiyallahu anhu, bahwa Syaqiq bertanya kepada Hatim,
Sejak kapan engkau bersama aku? Menjawab Hatim, sejak 33 tahun. Bertanya lagi Syakik, apakah yang engkau pelajari kepadaku selama itu? Menjawab Hatim, 8 masalah. Dengan berpelanjat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbuanglah saja umurku bersamamu, dan engkau tidak mempelajari kecuali 8 masalah saja. Menyelah Hatim, wahai guruku, aku tidak pelajari yang lain dan aku tidak ingin berdusta. Maka menyambung Syakik, terangkanlah masalah yang 8 itu supaya aku dengar. Berkata Hatim, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mempunyai kekasih dan ingin bersama dengan kekasihnya sampai ke kubur. Maka apabila telah sampai ke kubur, niscaya ia berpisah dengan kekasih itu. Maka aku mengambil perbuatan baik menjadi kekasihku. Maka apabila aku masuk kubur, masuk pula lah kekasihku bersama aku. Maka berkata Syakik, benar sekali, ya Hatim. Dan yang kedua, menyambung Hatim, aku perhatikan firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan menahan jiwanya dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu, maka sesungguhnya taman surga tempat kediamannya. Surat An-Naziat ayat 40-41. Maka yakinlah aku bahwa firman Allah Ta'ala itu benar. Lalu aku perjuangkan diriku menolak hawa nafsu itu, sehingga tetaplah aku taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat bahwa tiap-tiap orang yang ada padanya sesuatu benda, menghargai, menilai, dan memelihara benda itu. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Artinya, apa yang di sisi kamu itu akan hilang, tetapi apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Surat An-Nahl ayat 96. Maka tiap kali jatuh ke dalam tanganku sesuatu yang berharga dan bernilai, lalu kuhadapkan dia kepada Allah. Semoga kekal dia terpelihara pada sisinya. Yang keempat, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka kembali kepada harta, kebangsawanan, kemuliaan, dan keturunan. Lalu aku memandang kepada semuanya itu, tiba-tiba tampaknya tidak ada apa-apa. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, yang termulia dari kamu pada sisi Allah ialah yang kuat takwanya atau baktinya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka berbuat takwalah aku, sehingga adalah aku menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Yang kelima, aku memandang kepada makhluk ini, di mana mereka itu tusuk-menusuk satu sama lain, untuk mengutuk satu sama lain, dan asal ini semua ialah dengki. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Artinya, kamilah yang membagi-bagikan penghidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ini.
Surat Al-Zukhruf ayat 32. Maka aku tinggalkan dengki itu, dan aku jauhkan diri dari orang banyak. Dan aku tahu bahwa pembagian rezeki itu adalah dari sisi Allah Ta'ala. Maka aku tinggalkan permusuhan orang banyak kepada aku. Yang keenam, aku memandang kepada makhluk ini berbuat kedurhakaan satu sama lain dan berperang satu sama lain. Maka kembalilah aku kepada firman Allah Ta'ala. Inna syaitana lakum aduun natakhiduhu aduun. Artinya, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Surat Al-Fatir ayat 6. Maka aku pandang setan itu musuhku satu-satunya. Dan dengan sungguh-sungguh aku berhati-hati daripadanya. Karena Allah Ta'ala mengaku bahwa setan itu musuhku. Dan aku tinggalkan permusuhan makhluk dengan lainnya. Yang ketujuh, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka mencari sepotong dari dunia ini. Lalu ia menghinakan diri padanya, dan ia masuk pada yang tidak halal daripadanya. Kemudian aku perhatikan firman Allah Ta'ala. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, dan tidak adalah dari yang merangkak di bumi ini, melainkan rezekinya pada Allah. Surat Hud ayat 6. Maka tahulah aku bahwa aku ini salah satu dari yang merangkak, yang rezekinya pada Allah Ta'ala. Dari itu, aku kerjakan apa yang menjadi hak Allah atasku, dan aku tinggalkan yang menjadi hakku pada sisinya. Yang kedelapan, aku memandang pada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mereka bersandar pada makhluk. Yang ini kepada bendanya, yang itu kepada perniagaannya, yang itu kepada perusahaannya, dan yang itu lagi kepada kesehatan badannya. Dan masing-masing makhluk itu bersandar kepada makhluk yang seperti dia. Lalu aku kembali kepada firman Allah Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Artinya, dan barang siapa menyandarkan dirinya kepada Allah, maka Allah mencukupkan keperluannya. Surat Al-Falaq ayat 3. Maka aku pun menyandarkan diriku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mencukupkan keperluanku. Kemudian berkata Syakik, Ya Hatim, kiranya Allah memberikan taufik kepadamu. Aku telah memperhatikan segala ilmu pengetahuan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang mulia. Maka aku peroleh bahwa segala macam kebajikan dan keagamaan berkisar di atas 8 masalah tersebut. Barang siapa memakainya, maka berarti dia telah memakai kitab 4 itu. Maka bagian ini dari ilmu pengetahuan tidaklah dipentingkan memperolehnya dan memperhatikan selain oleh umat dan memperhatikannya selain oleh ulama akhirat. Adapun ulama dunia, maka dikerjakannya yang memudahkan mencari harta dan kemegahan. Dan disia-siakannya ilmu yang seperti ini, yang diutuskan oleh Allah pada Nabi alaihissalam membawanya. Berkata Adhak bin Muzahim, aku dapati para ulama dan tidak dipelajari oleh sebagian mereka dari yang lain, melainkan tentang warok, atau memelihara diri dari dosa dan harta subhat. Tetapi ulama sekarang tidak dipelajarinya selain dari ilmu kalam. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat,
tidak ingin kepada kemewahan pada makanan, minuman, dan pakaian. Tidak ingin kepada kecantikan dan perabot rumah tangga dan tempat tinggal. Tetapi memilih kesederhanaan pada semuanya itu. Serupa keadaannya dengan ulama salaf. Diberi Allah kiranya rahmat kepada mereka sekalian. Dan ingin mencukupkan dengan sedikit-sedikitnya dalam segala hal. Semakin bertambah keinginannya ke arah sedikit, semakin bertambah dekatnya kepada Allah Ta'ala dan tinggi kedudukannya dalam barisan ulama akhirat. Dibuktikan kepada yang demikian oleh suatu cerita dari Abu Abdillah Al-Khawas. Dia termasuk di antara teman sejawat Hatim Al-Asam. Bercerita Abu Abdillah, aku pergi bersama Hatim ke Arai, yang bersama kami 320 orang laki-laki. Kami bermaksud mengerjakan ibadah haji. Pada mereka itu kantong bulu. Tidak ada bersama mereka koper, pakaian, dan makanan. Maka kami masuk ke tempat seorang saudagar yang sederhana, yang mempunyai belas kasih kepada fakir miskin. Pada malam itu kami menjadi tamu. Pada keesokan harinya, bertanya tuan rumah kepada Hatim, apakah saudara ada mempunyai keperluan apa-apa? Sebab saya bermaksud hendak mengunjungi seorang ahli fikih kami yang sedang sakit sekarang. Menjawab Hatim, mengunjungi orang sakit ada kelebihannya dan memandang wajah ahli fikih itu suatu ibadah. Saya pun pergi bersama Tuan. Adalah yang sakit itu Muhammad bin Muqatil di negeri Arai. Ketika sampai kami di pintu, rupanya suatu istana yang mulia dan cantik. Hatim termenung seraya berkata, beginikah pintu rumah seorang yang berilmu atau seorang alim? Kemudian diizinkan, lalu mereka masuk. Rupanya sebuah rumah yang sangat cantik, cukup luas, bersih, berpemandangan indah, dan bertirai. Maka Hatim termenung. Kemudian mereka masuk ke tempat di mana orang sakit itu berada. Di situ orang sakit berbaring di atas kasur yang empuk. Di kepalanya seorang bujang dengan memegang alat pemukul alat. Maka duduklah yang berkunjung tadi atau saudagar itu di samping kepala si sakit, menanyakan keadaan sakitnya, sedang Hatim berdiri saja. Lalu Ibnu Muqatil, orang yang sakit itu, mempersilakan Hatim duduk. Hatim menjawab, tidak usah, Tuan. Ibnu Muqatil bertanya, barangkali ada perlu? Ada, jawab Hatim. Apa? Tanya Ibnu Muqatil. Ada suatu masalah yang ingin saya tanyakan kepada Tuan. Sambung Hatim. Tanyakanlah. Bangunlah Tuan, kata Hatim. Duduklah supaya aku tanyakan. Maka bangunlah Ibnu Muqatil dan duduk. Lalu Hatim bertanya, ilmu Tuan ini dari mana Tuan ambil? Dari orang-orang yang dapat dipercayai, yang menerangkan ilmu itu kepada saya. Orang-orang itu dari siapa? Dari para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat itu mengambil dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengambil dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Dan Jibril mengambil daripada Allah Ta'ala. Maka berkata Hatim, menurut apa yang dibawa Jibril alaihissalam daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membawanya kepada para sahabatnya dan para sahabat kepada orang-orang yang dipercayai,
dan orang-orang yang dipercayai membawanya kepada Tuhan. Maka adakah Tuhan mendengar dalam pelajaran itu bahwa orang yang terdapat dalam rumahnya kemewahan dan luas rumahnya cukup lebar akan memperoleh derajat tinggi pada sisi Allah Azza wa Jalla? Menjawab Ibnu Muqatil, tidak. Berkata Hatim, bagaimana yang Tuhan dengar? Menjawab Ibnu Muqatil, yang saya dengar bahwa orang yang zuhud di dunia, gemar ke akhirat, mencintai orang miskin, dan mendahulukan untuk akhiratnya, maka memperoleh kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Ta'ala. Berkata Hatim, Tuhan sekarang, siapa yang Tuhan ikut? Nabikah serta para sahabat radhiyallahu an dan orang-orang soleh radhiyallahu an, Fir'aun dan Namrud, orang pertama dan yang mendirikan gedung dengan batu marmer dan batu merah? Wahai ulama su atau ulama jahat, orang yang seperti Tuhan, bila dilihat oleh orang bodoh yang memburu dan gemar kepada dunia, akan berkata, orang yang berilmu sudah begitu, apakah tidak takut aku lebih jahat daripadanya? Maka keluarlah Hatim dari situ, dan bertambahlah penyakit Ibnu Muqatil. Peristiwa yang terjadi antara Hatim dan Ibnu Muqatil sampai kepada penduduk Arai. Lalu berkatalah mereka kepada Hatim bahwa tanah sisi di Qaswin lebih mewah dari Ibnu Muqatil. Maka sengajalah Hatim pergi ke sana, lalu masuk ke rumah At-Tanah sisi seraya berkata, kiranya Tuhan diberi rahmat oleh Allah. Saya ini orang bodoh. Ingin benar, Tuhan ajarkan saya permulaan pelajaran agama dan kunci sholat. Bagaimana saya berwudu untuk sholat? Menjawab At-Tanah sisi, boleh, dengan segala senang hati. Hai, ambillah kendi yang berair itu. Lalu dibawakan kepadanya, maka duduklah At-Tanah sisi mengambil air wudu 3 kali. Kemudian berkata, beginilah cara berwudu. Cobalah berwudu. Maka berkata Hatim, biarkanlah di tempat Tuhan, supaya saya berwudu di hadapan Tuhan, sehingga benar-benar tercapai apa yang saya maksudkan. Maka bangunlah At-Tanah sisi, dan duduklah Hatim berwudu. Dibasuhnya kedua tangannya 4 kali, lalu menegur At-Tanah sisi, hai, mengapa engkau memboros? Menjawab Hatim, apa yang saya boroskan? Kau basuhkan lenganmu 4 kali. Subhanallah, Maha Suci Tuhan yang Maha Besar. Menjawab Hatim, hanya setapak tangan air sudah memboros. Tuhan dengan ini seluruhnya apakah tidak memboros? Maka tahukah At-Tanah sisi bahwa maksud Hatim bukanlah belajar. Lalu masuklah ia ke dalam rumahnya dan tidak muncul di muka umum selama 40 hari. Ketika Hatim datang di Baghdad, maka berkerumunlah penduduk mengelilinginya serta berkata, hai Bapak Abdurrahman, Tuhan seorang yang sukar mengeluarkan kata-kata lagi bodoh. Siapa saja yang berbicara dengan Tuhan, Tuhan potong. Menjawab Hatim, padaku ada 3 perkara yang ingin aku lahirkan kepada lawanku. Aku gembira apabila lawanku betul. Aku bersedih apabila lawanku salah. Dan aku jaga diriku jangan sampai tidak mengetahui tentang lawan itu.
Berita ini sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal. Maka berkatalah Imam Ahmad, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alangkah cerdasnya Hatim. Nah, marilah kita pergi menjumpai Hatim. Sewaktu telah sampai ke tempat Hatim, maka bertanya Imam Ahmad, Hai Bapak Abdurrahman, manakah keselamatan itu di dunia? Menjawab Hatim, Hai Bapak Abdullah, tidak ada keselamatan di dunia sebelum ada padamu 4 perkara. Engkau maafkan orang karena bodohnya. Engkau cegah kebodohan engkau terhadap orang lain. Engkau berikan sesuatu kepada orang yang engkau tidak mengharap sesuatu dari orang itu. Apabila ada demikian, maka selamatlah engkau. Kemudian Hatim berangkat ke Madinah. Tiba di situ dia dikerumuni penduduk Madinah. Maka Hatim bertanya, kota manakah ini? Menjawab orang banyak, kota Madinah. Rasulullah SAW. Di manakah istana Rasulullah SAW? Saya hendak mengerjakan sholat di dalamnya. Rasulullah SAW tidak mempunyai istana. Menjawab orang banyak. Hanya mempunyai sebuah rumah yang rendah di atas tanah. Mana istana sahabat-sahabatnya? Tanya Hatim pula. Tidak ada juga. Mereka hanya mempunyai rumah-rumah yang rendah di atas tanah. Kalau begitu, kata Hatim, hai kaumku, ini adalah kota Fir'aun. Lalu Hatim diambil penduduk dan dibawanya ke tempat sultan atau penguasa. Seraya mengatakan, orang Ajam atau bukan Arab ini mengatakan ini kota Fir'aun. Bertanya sultan, mengapa begitu? Menjawab Hatim, janganlah lekas marah kepadaku. Aku ini orang bodoh yang asing di sini. Saya masuk negeri ini seraya bertanya, kota siapakah ini? Mereka menjawab, kota Madinah, Rasulullah SAW. Lalu saya bertanya, manakah istananya? Dan Hatim meneruskan ceritanya. Kemudian berkata Hatim, telah berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya Rasul Allah itu menjadi ikutan atau teladan yang baik untuk kamu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka tuan-tuan, siapakah yang tuan-tuan ikut? Rasulullah SAW atau Fir'aun? Orang yang pertama-tama membangun dengan batu marmer dan batu merah. Lalu mereka membiarkan dan meninggalkan Hatim. Inilah cerita Hatim al-Hasan. Kiranya Allah memberikan rahmat kepadanya. Dan akan diterangkan tentang kesederhanaan perjalanan hidup ulama salaf dan ketidaksukaan mereka kepada kecantikan dengan bukti-bukti yang menunjukkan kepada yang demikian pada tempat-tempatnya nanti. Sebenarnya, menghiasi diri dengan yang mubah atau yang dibolehkan tidak haram. Tetapi berkecimpung dengan yang mubah itu mengharuskan suka kepadanya, sehingga sukar meninggalkannya. Terus-terusan menghiasi diri itu, menurut biasanya, tidak mungkin bila tidak secara langsung memperoleh sebab-sebabnya. Untuk menjaga keutuhan sebab-sebab itu, terpaksa berbuat perbuatan maksiat, seumpama bermanis muka, menjaga hati orang banyak dan kehormatan mereka, serta hal-hal yang lain yang terlarang. Untuk penjagaan diri, hendaklah menjauhkan yang demikian itu. Karena orang yang berkecimpung dalam dunia, tidaklah sekali-kali selamat terpelihara
terjadi padanya.